satu kegiatan namanya merancang kegiatan main berbasis buku cerita. Istilah kerennya bookish play. Jadi, buku cerita ini bisa menjadi inspirasi kita untuk merancang kegiatan main. Kenapa kegiatan mainnya berbasis buku? Karena ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah ingin menghadirkan buku itu dekat dengan anak. Ingin meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang literasi, orang Indonesia itu konon katanya berdasarkan UNESCO, tingkat literasinya itu 0,001%. Jadi, dari 1000 orang yang suka baca cuman seorang. Itu juga baca status WhatsApp, baca caption Instagram, dan lain-lain. Nah, dengan buku cerita itu ingin menghadirkan bagaimana literasi ini bisa hadir melalui kegiatan bermain yang tentunya bermakna dan menggembirakan. Teman-teman sekalian, tadi buku yang saya gunakan, teman-teman bisa download. Ada yang namanya SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Teman-teman bisa masuk ke situ. SIBI sudah melakukan penjenjangan buku. Jadi, penjenjangan buku ini adalah pengelompokan buku disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan perkembangan anak. Mungkin bisa jadi di sekolah kita punya banyak buku cerita. Pertanyaannya, apakah bukunya sesuai atau tidak ya dengan perkembangan anak? SIBI sudah melakukan penjenjangan buku mulai dari A, B1, B2, B3 hingga ada 7 jenjang. Untuk PAUD itu menggunakan kodenya, teman-teman lihat ada di sebelah kanan bawah, itu A. Untuk PAUD, karena tadi anak usia dininya baru mau masuk ke TK, maka kita gunakan yang A. Tapi kalau sudah 5-6 tahun, tingkat membaca anaknya juga bukan membaca teks ya, tetapi juga bagaimana kemampuan kosakata anak yang sudah semakin bertambah banyak, itu kita bisa gunakan kategori B1. Teman-teman, jadi bisa searching buku-buku kalau kita kekurangan, misalkan dananya tidak ada, sumber belajar itu banyak. Cari di SIBI ada kategori A dan B1, ini yang cocok untuk PAUD. Nah, kalau yang A memang ada rumusnya. A itu rumusnya 35. B1 itu rumusnya 57. Artinya apa? Kalau yang A dalam satu halaman maksimal terdiri dari 3 kalimat. Dalam satu kalimat maksimal terdiri dari 5 kata. Makanya lebih gampang 3, 5. Kalau yang B1 57, berarti dalam satu halaman maksimal terdiri dari 5 kalimat. Satu kalimat maksimal terdiri dari 7 kata. In case misalkan di sekolah nggak ada kategori, bisa nggak kita mengkategorikan? Bisa. Buku cerita yang sudah ada, yuk kita pilih mana yang masuk kategori A atau B1. Coba hitung, bisa jadi mungkin saja ditemukan di sekolah bahkan dalam satu halaman lebih banyak teksnya. Artinya itu tidak sesuai dengan penjenjangan buku. Harapannya dengan kegiatan main berbasis buku cerita ini, anak-anak pun bisa mengalami hal yang serupa yang dirasakan oleh Luna.
Luna kan tadi menanam, kemudian Luna tadi bermain biji-bijian dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kegiatan main ini sudah ditentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu sebetulnya ditentukan berdasarkan identifikasi. Jadi kita harus tahu kesiapan anak itu seperti apa. Setelah kita melakukan identifikasi, barulah kita merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah anak dapat menginisiasi permainan, meminta terlibat dalam permainan, atau mengajak teman bermain bersama. Kenapa saya rumuskan ini? Karena saya pertama kali bertemu dengan mereka. Saya menyediakan beragam kegiatan main. Saya juga tidak tahu apakah mereka sudah terbiasa misalkan dengan melakukan kegiatan yang mereka tuh diberikan kesempatan untuk bereksplorasi. Apakah mereka bisa menginisiasi permainannya? Jadi tujuan pertama adalah anak dapat menginisiasi permainan. Yang kedua, anak menunjukkan kesadaran spasial dalam aktivitas yang melibatkan pergerakan otot besar, kaki, tangan, dan kepala. Teman-teman lihat, amati mulai dari awal ketika saya bridging. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ada yang punya ide? Terus saya berikan musik ya dan lain-lain. Jadi semuanya tentu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya, anak mengembangkan pola secara mandiri. Tadi kan di sini ada kegiatan mulai dari kita duduk diminta untuk berpola, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Dari tadi saya banyak sekali berbicara pola kan? Balik lagi, karena itu sudah ditentukan tujuan pembelajarannya. Jadi, langkah-langkah pembelajaran itu kita susun tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, anak mengelompokkan sejumlah objek atau benda menggunakan atribut yang sama di kegiatan di sini. Oke? Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita lihat anak dapat menginisiasi permainan, ini masuknya ke dalam CP. Kan CP itu ada 3. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi yang pertama masuknya ke dalam jati diri. Yang kedua, jati diri juga. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, dan seterusnya. Yang keempat, sama ya. Teman-teman, sebetulnya kegiatan yang sudah dirancang ini, kalau dari RPP ataupun boleh teman-teman menggunakan modul ajar, saya merencanakannya misalkan 5 hari. Jadi setiap hari ya settingnya begini lagi selama 5 hari. Karena tadi ada anak yang mungkin besoknya masih ada keinginan untuk menanam lagi, diperbolehkan. Apalagi kalau yang di menanam kita bisa lanjutkan menjadi project ya. Artinya anak punya tabel menggambarkan setiap hari bagaimana pertumbuhan dari tanamannya atau pertumbuhan dari bijinya. Kemudian besoknya mereka bisa memiliki ragam kegiatan main. Nanti di situ guru bisa menangkap, oh kegiatan yang ini nih kurang dieksplorasi karena ternyata anak belum bisa bikin pola, harus dengan bimbingan misalkan di daerah sini. Itu bisa menjadi hasil identifikasi kita hari ini untuk perbaikan di kegiatan berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini kita tinggal beres lagi, touch up lagi, tambahkan lagi alat dan bahan, besok bisa dilanjutkan lagi. Kemudian lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Teman-teman sekalian, nah dari cerita biji merah Luna ini, maka akan dirancang 5 kegiatan main. Yang pertama, ayo kita